Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pemfaktoran aljabar. Pada pemfaktoran aljabar ada tiga tipe. Tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Kita awali dari tipe yang pertama. Pada tipe pertama, misalnya contoh x kuadrat min 5x min 14. Bagaimana cara memfaktorkan? Cara memfaktorkan cukup mudah, yaitu dengan langkah awal adalah kita membuat dua macam kurung. Kalau di sini x kuadrat, maka di sini adalah x, di sini adalah x. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua adalah Anda mengalihkan suku pertama dan suku terakhir. Nah, 1, ini angka 1 aslinya, cuma tidak ditulis. 1 dikali 14 sama dengan 14. Setelah itu, kalian cari faktor dari 14, yang dimana faktornya apabila dijumlah dan dikurang ketemunya suku tengah, atau di sini ada angka 5. Kita abaikan dulu minusnya 5, kita anggap aja angka 5. Coba kita faktorkan. Kalau 14 kita bagi 1 ketemunya 14. Kalau ini kita tambahkan 15. Kalau kita kurangkan 13, maka tidak cocok dengan ini angka 5. Sekarang kita bagi 2. 14 bagi 2 sama dengan 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 7 kurangi 2 sama dengan 5. Berarti cocok dengan ini yang tengah. Maka ini bukan faktor yang benar. Yang benar adalah 2 dan 7. Langkah berikutnya adalah kita memasang tanda plus atau min pada angka 2 dan 7 sehingga hasilnya adalah negatif 5. Agar negatif 5, maka plusnya di angka 2, negatifnya di angka 7. Karena 7 dikurangi 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 5. Akhirnya setelah itu kita masukkan ke sini plus 2, minus 7 kita masukkan sini. Ini faktor dari x kuadrat min 5x min 14. Yang berikutnya adalah contoh pada tipe kedua. Bagaimana caranya? Sama persis dengan yang tipe pertama, yaitu dengan cara kita membuat kurung dua macam. Oke, setelah membuat kurung dua macam, kalau di sini 3x kuadrat, maka Anda nulisnya 3x. Di sini juga 3x. Langkah berikutnya sama dengan yang ini. Suku yang paling pertama dengan terakhir kita kalikan. 3 dikali 10 adalah 30. Nah, kita cari faktornya juga. Sehingga dari dua faktor itu, apabila dijumlah atau dikurang ketemunya tengah, atau di sini adalah 13. Maka kita coba bagi 1. 30 bagi 1, 30. Sekarang tambahkan 1 tambah 30, 31. 30 kurangi 1, 29. Tidak cocok. Nah, kita cari. Kemudian kita bagi 2. 30 bagi 2 adalah 15. 2 tambah 15, 17. 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Cocok dengan yang tengah. Nah, karena cocok dengan yang tengah, maka faktor yang dimaksud adalah 2 dan 15. Langkah berikutnya adalah kita memasang tanda min plusnya sehingga hasilnya adalah negatif 13. Di sini ada angka 2, ada angka 15, maka positifnya di 2, negatifnya di 15. Kenapa? Karena 2 dikurangi 15 sama dengan minus 13. Langkah berikutnya kita masukkan di sini. Plus 2, masukkan sini plus 2, minus 15, masukkan di sini. Nah, khusus pada tipe kedua, kita harus menyederhanakan mana yang bisa disederhanakan. 3x plus 2, di sini ada angka 3, ada angka 2. Tidak bisa disederhanakan, maka kita tetap tulis 3x plus 2. Selanjutnya ini, di sini ada angka 3 dan angka minus 15. Kedua-dua angkanya ini bisa dibagi 3, maka kita bagi 3. 3x dibagi 3, hasilnya x, minus 15 dibagi 3 adalah minus 5. Jadi faktornya dari 3x kuadrat min 13x min 10, hasilnya adalah 3x plus 2 dan x minus 5. Tipe yang ketiga ini lebih gurih dan
renyah, paling mudah ini. Ini caranya sama. Anda membuat dua macam kurung. Dua macam kurung. Kita cari akarnya, ini ya. Cari akarnya. Akar dari 4 adalah 2. Di sini juga 2. Akar dari x kuadrat adalah x. Maka di sini juga x. Langkah berikutnya, khusus yang tipe 3, ini adalah apabila dua suku seperti ini, maka setelah kita cari akar dari yang depan, yaitu hasilnya 2x dan 2x, maka di sini kita tambah plus, di sini tambah min. Ini kita dikasih tanda negatif. Setelah langkah berikutnya adalah kita cari akar dari 9. Akar 9 adalah 3, otomatis di sini juga 3. Berlaku untuk contoh yang lain, misalnya 64x kuadrat min 100 y kuadrat. Sama caranya. Dua macam kurung. Akar 64 adalah 8, di sini juga 8. Akar x kuadrat adalah x, di sini juga x. Sama seperti yang atasnya. Ada plus, ada min. Bolak-balik tidak apa-apa. Di sini plus, di sini min. Akar 100 adalah 10, di sini juga 10. Akar y kuadrat adalah y, di sini juga y. Ini hasilnya. Yang ini juga sama, ini hasilnya. Demikian, apabila ada yang kurang atau kurang paham, Anda bisa tanya ketika les. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.